Sahabat Delima yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah minggu bagi kita yang tertulis di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia." Dan sesudah mereka mengelap perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Dalam Injil, penjala manusia disebut juga dengan penjala jiwa. Istilah penjala manusia digunakan untuk menggambarkan pekerjaan Yesus Kristus dan para murid-muridnya di dalam menyebarkan Injil dan mengumpulkan orang-orang untuk mau menjadi pengikut-pengikut Yesus. Tugas menjadi penjala manusia adalah panggilan yang berasal dari Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dari nas khotbah ini kita melihat bahwa beban untuk bekerja sebagai penjala manusia itu lebih berat dari setiap pekerjaan-pekerjaan lainnya. Hal inilah yang menjadi alasan bagi Simon Petrus beserta temannya Yakobus, Yohanes, dan anak-anak Zebedius yang tidak menerima tawaran dari Yesus untuk mau menjadi penjala manusia. Simon Petrus menilai dirinya sebagai seorang pendosa dan dia tidak sanggup menjadi penjala manusia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kehadiran Yesus bersama dengan Simon Petrus dan temannya merupakan jawaban atas keraguan mereka untuk tidak lagi mau menolak menjadi penjala manusia. Melalui tanda mujizat yang membuat perahu mereka dipenuhi ikan, Tuhan menyatakan bahwa kuasa Allah akan menyertai mereka untuk melakukan tugas sebagai penjala manusia. Kuasa Allah pasti menjawab seluruh kemustahilan yang mereka hadapi di dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjala manusia. Saat Yesus mengakhiri khotbahnya mengajar tentang hal-hal rohani
Yesus memberikan arahan kepada Petrus untuk bertolak ke perairan yang dalam dan menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Simon Petrus menurutinya dan mematuhinya, dan kepatuhannya itu menghasilkan tangkapan yang ajaib, saudara-saudari. Meskipun diberitakan di dalam nas khotbah kita ini, pada awalnya Simon Petrus menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi jika engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Akan tetapi setelah mereka melakukannya, mereka menangkap banyak sekali ikan. Bahkan jala mereka hampir koyak karena banyaknya. Jadi mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain untuk datang dan membantu mereka. Mereka datang dan mengisi kedua perahu itu hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di lutut Yesus dan mengatakan, "Tinggalkan aku Tuhan," katanya, "karena aku ini ada seorang pendosa." Saudara-saudari, ada reaksi dari perkataan Petrus yang kita dengar di dalam nas ini, "Tinggalkan aku Tuhan." Sebenarnya ini bukanlah perintah untuk memaksa dan menyuruh Yesus pergi, melainkan ekspresi ketidaklayakan diri Simon Petrus di hadapan Yesus untuk mau menjadi calon yang tepat menjadi murid Yesus. Kan tetapi Yesus meyakinkan Simon Petrus dan memberinya tugas baru seperti yang Yesus lakukan juga kepada Yakobus dan Yohanes. Kemudian Yesus berkata pada mereka, "Janganlah takut." Setelah itu mereka pun meninggalkan segalanya dan mengikut Yesus. Dari pernyataan ini kita melihat, saudara-saudari, bahwa Yesus berhasil membuat Simon Petrus yakin bahwa Allah pasti akan membuatnya berhasil menjadi penjala manusia. Keberhasilan untuk melaksanakan tugas sebagai penjala manusia bukanlah didasari oleh kekuatan, pikiran, kepintaran yang ada di dalam diri kita ini. Kuasa Allah lah yang memampukan seorang penjala manusia melaksanakan pekerjaannya. Jika kita melakukan panggilan dari Allah sebagai penjala manusia dengan kerendahan hati, kesabaran, ketekunan, dan bergantung terus pada kuasa Allah, maka disitulah saatnya Allah akan datang memberikan kekuatan bagi kita. Saudara-saudari, banyak dari pendosa, bukan hanya pada Simon Petrus dan temannya yang dipanggil untuk mengikut Yesus menjadi penjala manusia. Seperti Paulus yang adalah seorang yang membenci orang-orang Kristen dan sering melakukan tindakan-tindakan yang kejam pada orang Kristen. Juga Tuhan panggil menjadi penjala manusia. Allah mengubah sikap Paulus menjadi orang yang setia menyebarkan Injil. Meskipun Paulus menderita, disiksa, dipenjara, akan dibunuh, Paulus tidak pernah takut dan gentar untuk memberitakan Injil sampai akhir hidupnya. Menjadi seorang penjala manusia dituntut untuk bersedia mengorbankan nyawanya bagi Kristus Yesus. Pengorbanan ini merupakan bentuk kasih kepada Allah. Di dalam melaksanakan tugas sebagai penjala manusia tentu memiliki banyak tantangan yang berat. Dalam perjalanan hidup Petrus sendiri saat bersama Yesus,
Petrus semakin sadar bahwa tugasnya menjadi penjala manusia ini merupakan tugas yang berat. Petrus pun sering merasakan keraguan menjadi seorang penjala manusia. Bahkan Yesus pernah mengingatkan Petrus sewaktu bertanya sampai 3 kali padanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku?" Dari perkataan Yesus ini, sebenarnya Yesus mau agar Petrus tidak ragu menjadi penjala manusia. Jawaban Petrus untuk mengasihi Yesus sebenarnya belum final untuk membuktikan dirinya benar-benar untuk setia menjadi penjala manusia. Saat Yesus hendak disalibkan, Petrus kembali menyangkal dirinya sebagai murid Yesus. Kemudian saat Yesus mati dan bangkit, Petrus pun kembali menjadi penjala ikan. Peristiwa kebangkitan Yesus dari kematiannya merupakan awal kehidupan baru bagi Petrus dan murid-murid Yesus lainnya. Disinilah murid-murid Yesus mengetahui secara dalam arti dari pekerjaannya sebagai penjala manusia. Kematian dan kebangkitan Yesus inilah yang menjadi dasar yang kuat untuk memberitakan Injil, seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus dari kematian merupakan bukti bahwa tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang dapat menghambat pemberitaan Injil. Tuhan Yesus telah bangkit. Yesus akan selalu hadir beserta dengan kita untuk melakukan pekerjaan menjadi penjala manusia. Bukan hanya di dalam nas khotbah ini Yesus menunjukkan kuasa kealahannya dengan memberikan banyak ikan bagi Petrus. Alam dan kuasa apapun di dunia ini dibuatnya tunduk di hadapan Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menghambat pekabaran Injil. Saudara-saudari, kita pasti mengingat saat berada pada masa pandemi COVID yang lalu, meskipun setiap orang tidak bisa berkumpul ke gereja, Tuhan masih membukakan pintu melalui teknologi digital dan komunikasi. Melalui teknologi seperti YouTube, Zoom, kita masih juga dapat mendengarkan Injil firman Tuhan. Dari sejak dahulu sampai saat sekarang ini, tidak ada yang dapat menghambat pekabaran Injil itu berhenti. Dari sejak awal kekristenan pada masa kerajaan Romawi, banyak orang juga di sana yang mencoba untuk meniadakan para pekabar Injil, tetapi Injil semakin bertumbuh, semakin dibabat, semakin merambat. Saudara-saudari, saat ini kita hidup di masa era teknologi digital. Kita dapat menggunakan teknologi dari media sosial untuk menyebarkan Injil dan berbagi kesaksian. Tempat dan waktu kapanpun, tidak ada yang dapat membatasi kita untuk menjadi penjala manusia untuk mengabarkan Injil. Marilah kita menjadi penjala manusia, mengabarkan Injil dengan menyalurkan kasih dan kemurnian Allah bagi sesama kita. Menjadi penjala manusia
juga ikut peduli untuk membantu sesama kita yang hidup di dalam kesusahan dan penderitaan. Bebaskan sesama kita itu dari jiwa-jiwa yang membuat mereka hidup di dalam ketakutan, penderitaan seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan. Tuhan menghendaki kita menjadi saluran berkat-Nya untuk mengasihi sesama kita. Amin.